Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf part kedua, al-halaq atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai makhorijul huruf al-halaq atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat makhorijul huruf secara umum. Ini adalah poin yang sangat penting ketika kita akan membaca Al-Quran, karena ini adalah makhorijul huruf atau tempat-tempatnya keluar huruf hijaiyah. Jadi untuk bisa lebih fasih lagi dalam membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita fokuskan ke dalam makhorijul huruf ini, karena masih banyak sekali yang mengabaikan tentang makhorijul huruf ini. Sedangkan materi makhorijul huruf ini sebetulnya sangat dasar sekali yang harus wajib diketahui. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan makhorijul huruf secara umumnya ada 5 tempat, yaitu yang pertama huruf yang keluar dari al-jauf atau rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, di sini ada 1 makhraj. Nanti sini ada 3 huruf. Nah, yang kedua al-halaq atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Di sini ada 3 makhraj. Nah, hurufnya nanti ada 6. Yang ketiga alisan keluar dari lidah, terdapat 10 makhraj. Nanti di sini ada 18 huruf. Nah, yang keempat asyafatan keluar dari bibir atau 2 bibir, terdapat 2 makhraj. Nanti di sini ada 4 huruf. Nah, yang terakhir al-khaisum, yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Di sini terdapat 1 makhraj. Jadi di dalam huruf-huruf hijaiyah semuanya terdapat 17 makhraj ya. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini akan berfokus kepada makhorijul huruf yang kedua, yaitu al-halaq, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nanti di sini terdapat 3 makhraj, untuk hurufnya ada 6. Seperti itu ya. Sebetulnya al-halaq itu apa sih? Nah, al-halaq itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, huruf-huruf al-halaq ini bisa juga disebut dengan huruf halqiyah, artinya huruf tenggorokan, karena memang huruf-huruf al-halaq ini keluar dari tenggorokan. Nah, kemudian ada berapa sih huruf dari al-halaq ini? Hurufnya ada 6. Kita lihat hamzah, ha, ha, kha, ain, ogin. Nah, kalau kita lihat lagi di sini huruf yang 6 ini masuk juga ke dalam huruf-huruf idhar halqi. Nah, kenapa disebut idhar halqi? Nah, karena huruf idhar halqi itu huruf yang keluar dari al-halq ini, halqi, dari tenggorokan. Nah, itu jadi ada kaitan ya, penamaan idhar halqi, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, karena halqi ini memang artinya huruf tenggorokan, jadi hurufnya pun sama. Yang 6 ini termasuk masuk ke dalam huruf idhar halqi ya, karena keluar dari tenggorokan. Nah, kemudian di huruf yang 6 ini nanti kita bagi 3 tempat atau 3 makhraj. Nah, dalam arti lain di huruf al-halaq ini dibagi menjadi 3 makhraj. Di mana saja makhrajnya? Nah, yang dari tenggorokan ini nanti kita bagi tempatnya. Tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, atau bisa sebut ini makhraj yang pertama, makhraj kedua, makhraj ketiga. Itu
Yang dimaksud dengan huruf al-halaq itu terdapat 3 makhraj dengan 6 huruf. Maksudnya di sini ada 3 makhraj atau 3 tempat dengan 6 huruf. Ini hurufnya ya. Nah, nanti kita lihat tenggorokan bagian bawah ada hamzah dan ha. Kita ambil dua ini, hamzah dan ha. Kemudian bagian tenggorokan bagian tengah kita ambil dua lagi, ha dan ain. Ini ha dan ain. Kemudian tenggorokan atas, nah, kita ambil dua lagi, kho dan ogin. Kho dan ogin. Jadi total hurufnya ada 6, tempat makhrajnya atau tempat keluarnya huruf dari yang 6 ini ada 3 ya, 3 tempat atau 3 makhraj dengan 6 huruf. Nah, hati-hati ya, jangan keliru sebab masih banyak yang keliru antara makhraj dengan huruf. Nah, gitu ya. Jadi 3 makhraj itu 3 tempat. Tenggorokan itu dibagi 3 tempat atau 3 makhraj. Makhraj tenggorokan bawah, makhraj tenggorokan tengah, dan makhraj tenggorokan atas. Nah, hurufnya ada 6 ya, dibagi ini 2, yang tengah 2, yang atas 2. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru lagi ya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya di sini ada gambar. Gambar yang di atas ini secara umum atau keseluruhan tempat makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah seperti ini ya. Dan gambar yang kedua di sini kita fokus ke pembahasan kita kali ini, yaitu huruf-huruf al-halaq, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ini ya. Ini lebih fokusnya di tenggorokan. Jadi tenggorokan ini ada 3 makhraj. Makhraj yang pertama bagian bawah ada 2 huruf, yang kedua makhraj tenggorokan tengah ada 2 huruf, yang ketiga makhraj ketiga tenggorokan atas ada 2 huruf. Jadi al-halaq itu ada 3 makhraj dengan 6 huruf. Itu maksudnya ya, seperti itu. Setelah kita mengetahui makhraj dari al-halaq ini, nah kita lihat hurufnya satu persatu ya. Kita lihat lebih dalam lagi. Untuk tenggorokan bagian bawah atau makhraj yang pertama itu ada hamzah dan ha. Nah, untuk a ini ada tenggorokan bagian bawah. Dia mempunyai sifat jahar dan syiddah. Artinya jahar dari segi nafas atau anginnya dia tertahan ya, tidak ada nafas. Sedangkan syiddah dari segi suara, tertahan juga suaranya. A, I, U, A, I, U. Nah, dia tertahan ya, tertahan dari segi nafas dan segi udara. A, I, U. Jadi ada seperti suara yang tertahan ya ketika pengucapan huruf hamzah. Kemudian ha. Nah, ha, hati-hati, ha ini ada di makhraj tenggorokan bagian bawah. Ha masih tenggorokan ya. Jadi jangan sampai pengucapan ha ini keluar di dada. Nah, itu yang keliru karena ha ini bukan dari dada, hanya dari tenggorokan yang bawah. Ha, hi, hu, ha, hi, hu. Nah, gitu ya. Seperti sebab masih banyak yang keliru pengucapan huruf H ini, banyak yang mengeluarkan huruf H ini dari dada, seperti itu ya. Dan H ini dia mempunyai sifat hamas, ada anginnya, ha, hi, hu, dan dia punya sifat rohoh juga, mengalir, ha, hi, hu. Lawannya dari hamzah ini, dari segi suara dia berlawanan. Hamzah ini syiddah, ditahan a, i, u, sedangkan untuk ha ini rohoh, mengalir suaranya, ha, hi, hu. Jadi dari segi udara dia mengalirkan udara atau nafas, dari segi suara mengalirkan suara, ha, hi, hu. Jadi jangan ditekan ha, hi, hu. Nah, itu yang keliru sebab itu miliknya syiddah, miliknya hamzah. A, i, u ada syiddah, sedangkan ini rohwah, mengalir suaranya, ha, hi, hu, ada angin plus ada mengalirnya suara.
itu ya. Kemudian makhraj yang kedua yaitu tenggorokan bagian tengah, ada huruf H. Nah, ha, he, ho. Ha, he, ho, dia ada tenggorokan bagian tengah, dia ada anginnya, sifat hamas. Ha, he, ho. Nah, kemudian dia sifat rakhawah juga mengalir. Suaranya ha, he, ho. Jadi angin mengalir, ha, he, ho, ada angin, kemudian suaranya mengalir juga, ha, he, ho. Jangan sampai ha, he, ho. Nah, itu yang keliru, sebab jangan ditahan. Kalau ditahan suaranya punya syiddah, punya sifat syiddah, sedangkan dia rohwah saja, mengalir udara dan mengalir suara. Ha, he, ho. Ha, he, ho. Nah, seperti itu ya. Kemudian ain. Ain ini dia punya sifat jahar. Dia tertahan napasnya, tidak ada angin yang keluar ya. Ai, au, tidak ada angin ya. Ai, au. Hati-hati dari tenggorokan bagian tengah. Nah, dia mempunyai sifat tawasud ya, artinya pertengahan. Jadi syiddah lawannya rakhwah. Nah, untuk tawasud ini pertengahan dari syiddah dengan rakhwah, artinya pertengahan. Jadi tidak terlalu ditahan suaranya, juga tidak terlalu mengalir. Jadi pertengahan tawasud ya. A, ai, au. A, ai, au. Hati-hati dari tenggorokan bagian tengah. Nah, kemudian di makhraj yang ketiga yaitu tenggorokan bagian atas ada huruf kho. Nah, kho, hati-hati, kho ini dia mempunyai sifat hamas juga, kho, jadi ada angin yang mengalir ya, kho, khe, kho, kho, khe, kho. Nah, kemudian dia punya sifat rohwah juga, dialirkan, jangan syiddah. Nah, kalau syiddah ditahan, rohwah mengalir, kho, khe, kho. Jangan kho, khe, kho. Nah, jangan ditekan, jangan ditahan, kho, jangan dialirkan saja, kho, khe, kho. Kho, khe, kho. Dia ada tenggorokan bagian atas. Kemudian huruf yang kedua dari tenggorokan bagian atas itu gha. Gha, ghi, ghu. Gha, ghi, ghu. Dia punya sifat jahar juga ya. Jahar itu tidak ada angin atau tidak ada udara yang mengalir. Jahar ya. Gha, ghi, ghu. Gha, ghi, ghu. Nah, kemudian dia punya sifat rakhawah juga. Rakhawah artinya mengalir, lawan dari syiddah. Jadi gha, dialirkan saja ya. Jangan ditekan, jangan ditahan. Jangan gha, ghi, ghu. Jangan ditahan, dialirkan, gha, ghi, ghu. Nah, itu yang dimaksud dengan rakhawah, mengalirnya suara gha, ghi, ghu. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang makharijul huruf part kedua, al-halaq atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.